Kembali lagi di Dirty Talk bersama kami Tawa Pemersatu Bangsa. Itu- Beda-beda. ini Suci. Jadi ada sebuah isu yang sangat penting untuk dibahas, bukan hanya penting untuk dibicarakan, yaitu kejadian Bapak Amin Rais sebagai tokoh bangsa. Tokoh reformasi. Iya benar, tokoh reformasi yang memang sudah jadi favorit dari banyak generasi-generasi yang melihat langsung terjadinya 98. Buat teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi gini guys, ada sebuah konteks yang harus dipahamin. Mungkin hari ini orang-orang tertentu ya, tokoh-tokoh tertentu di mata kita yang anak-anak muda itu kayak nggak punya relevansi. Kayak misalnya contohnya Megawati, Amin Rais. Kayak kesannya orang tua aneh aja gitu. Tapi pada zamannya mereka itu punya banyak peran untuk negara gitu ya, bahkan untuk bisa menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia gitu ya di eranya kepemimpinan dari Soeharto gitu ya. Bukan berarti Soeharto itu adalah seorang pemimpin yang buruk, karena approval rate dia tuh paling tinggi Pak sepanjang sejarah. Kalau nggak salah nomor 1 itu Soeharto, nomor 2 SBY, nomor 3 Jokowi gitu. Jadi artinya bukan berarti dia 32 tahun itu nggak melakukan hal baik, tapi dalam konteks kebebasan berpendapat, dalam konteks demokrasi gitu ya, mungkin kita harus berterima kasih juga sama Amin Rais dan Megawati gitu ya, dan Gus Dur gitu ya, ada 3. Tuh, ada fotonya tuh, mereka lagi kumpul dulu, apa ya nama istilahnya tuh? Itu namanya 3 Sanin legendaris ya. Siapa itu Jirayanya? Iya kan dulu kalau Naruto tuh paketnya 3-3 gitu kan. Nah Amin Rais itu banyak ditempelin sama image-nya Orochimaru Pak, karena dia punya dalam tanda kutip ya teknik-teknik yang licik dalam tanda kutip, tapi bukan licik itu kan konotasinya negatif ya. Dia lebih ke cerdas. Nah tapi seperti banyak pelatih Liga Inggris lainnya yang kehilangan relevansi ya, yang udah senior nih. Dia nggak bisa ngehandle generasi baru tuh. Kayak si pelatihnya Arsenal tuh, gue denger deh, gue punya sahabat Arsene Wenger, gue punya sahabat yang sangat menggemari Arsenal. Dia bilang katanya Arsene Wenger itu kehilangan kontrol di ruang ganti karena anak-anak zaman sekarang itu susah banget dihandle-nya gitu, karena beda kan generasi. Nah menurut gue yang terjadi sama tokoh-tokoh itu tuh kayak gitu. Jadi mereka mulai kehilangan relevansinya. Bahkan sampai partainya Amin Rais kan akhirnya dia ambil alih kan, dia dirikan si PAN itu kan. Betul. Baru-baru ini ya, lu mungkin beberapa udah pada tahu juga bahwa Bapak Amin Rais ini mengeluarkan statement yang sangat tendensius, sangat gitu ya. Berani ya. Sangat berani gitu ya. Karena isinya tuduhan yang wow, keras luar biasa gitu. Dia ngomong kalau Teddy Seskap kita di negara adalah seorang gay ya, seorang homoseksual, dan sudah mengganggu persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo gitu ya. Jadi dia kalau bisa diberhentikan lah gitu kan. Intinya dia sebenarnya pengen menuntut Teddy itu diberhentikan, tapi alasan yang dia pakai itu alasan karena moral lah gitu. Jadi ya benar, pendekatannya moral. Mungkin ya karena dia dari partai umat juga ya makanya. Jadi ada value yang pengen dia tegakkan. Bahkan dibuka dengan pendekatan-pendekatan yang sangat Islami ya gitu ya narasinya. Nah yang mau kita obrolin kali ini adalah yang pertama itu terkait kritik itu harus ada dalam sebuah atau jalannya pemerintahan. Pemerintahan demokrasi. Iya, pemerintahan demokrasi betul. Karena kalau kerajaan, kalau kerajaan sih Anda meninggal. Kalau kritik Anda besok tidak hidup. Iya, bahkan sebenarnya ya, kenapa kita ngomongnya kerajaan? Karena sejauh pengetahuan kami gitu, itu kalau di China sekalipun itu sebenarnya ada Pak cara menyampaikan kritik ya gitu. Ada unit khusus yang mendengar gitu ya. Jadi kita kasih masukan ke dia, nanti unit itu akan nge-follow up ke bidang badan terkait lah ya untuk itu dieksekusi. Nah, jadi artinya kritik dan masukan itu harus hidup gitu dalam sebuah negara modern gitu ya. Karena nggak semua, ini variabel pertama ya menurut gua, itu nggak semua point of view seorang governance, seorang birokrat gitu ya, itu biasanya nggak bisa menyelami suasana kebatinan bahkan konteks masyarakat yang benar-benar terjadi di masyarakat. Hukum adat aja misalnya, ada gap gitu. Makanya memang kalau gue kan anak administrasi ya, administrasi negara. Dulu pas gue kuliah di administrasi negara,
itu penting banget untuk mengupgrade kapasitas street level birokrat. Jadi birokrat-birokrat yang langsung bersinggungan sama masyarakat kayak di RT RW, lurah. Iya. Pokoknya yang memang berhadapan langsung, bertemu langsung dan sehari-hari itu memang berhadapan. Iya gitu, emang berinteraksi. Betul Pak, karena mereka lah yang sebenarnya nanti pada akhirnya harus mengenali publik itu maunya apa, publik itu masalahnya apa dan seterusnya gitu ya. Sehingga penting dong ada jejaring aspirasi. Betul. Baik itu caranya dilakukan dengan kritik maupun segala macam. Yang nggak boleh itu kan misalnya pengerusakan gitu ya, segala macam itu yang sering banget diomongin sama Prabowo juga. Itu gue sampai di titik itu setuju. Yang penting kalau ada yang kritik jangan ditangkap gitu aja sih. Iya. Nah, diterima kritiknya, diambil insight-nya apa gitu, dan ya direspon sebagaimana seharusnya negara merespon masukan dari masyarakat kan. Namanya demokrasi kan kita punya hak juga loh buat kritik. Bukan berarti ketika kita mengkritik itu kita tidak pengen adanya negara atau kita tidak menyetujui adanya pemerintahan kan sebenarnya. Iya gitu. Justru kita pengen pemerintahan itu baik, makanya ya kita mengkritik kalau ada yang bisa dikritik kayak gitu. Iya, betul. Bahkan di skripsi gue tuh tentang loyalitas birokrat DKI terhadap Jokowi Ahok ya guys. Jadi era 2012 bahkan ya kita nggak usah ngomong ke publik dulu nih. Di dalam internal pemerintahan aja, loyalitas birokrat itu ditempatkannya tuh kejabatannya, Pak. Jadi bukan sama Pak Jokowinya, tapi sama presidennya. Bukan sama Pak Jokowinya, tapi sama gubernurnya. Jadi siapapun orang itu, ya dia melekatnya ke jabatan. Kejabatan, dan untuk membedakannya adalah tupoksi, tupoksi, etik, ya kan, morality, gitu kan. Apakah seorang pejabat publik itu sudah melanggar etik, melanggar hukum, melanggar moral, melanggar ideologi bangsa? Itu kalau dia melanggar hal itu, udah nggak harus diloyalitasin lagi. Gitu. Makanya loyalitas itu ada itu aja checklistnya yang biar. Ada checklistnya. Jadi bahkan orang di dalam tubuh pemerintahan pun itu boleh kritik, boleh ngasih masukan, boleh ngasih aspirasi. Kan sekarang image-nya gini, gue nggak tahu ya ini secara aturan tertulis atau memang secara pemahaman yang terpatri ya, kayak banyak ASN, orang-orang yang kerja di pemerintahan atau yang berhubungan dengan lembaga pemerintah itu segan gitu loh, mau ngeritik tuh. Iya, udah nggak asal bapak senang gitu, misalnya malah pilihan. Kayak justru jadinya ya dia mengikuti semua apa yang pemerintah tetapkan, dan seolah-olah nggak boleh ada ruang buat kritik karena itu mereka ada di dalam itu, jadi kayak nggak boleh nih kita kritik pemerintah karena kita bagian pemerintah. Nah benar. Jadi kayak iya, dalam konteks itu yang lo maksud juga bukan hanya birokrasi tapi koalisi itu sendiri kan? Iya betul. Makanya gue cukup senang dengan narasi misalnya yang disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dia ini kan ahlinya oposisi, Pak. Ya, dia ahlinya oposisi. Dari dulu oposisi mulu gitu kan. Zamannya Jokowi menjabat oposisi mulu. Tapi kemudian dia ngeluarin sebuah narasi yang mana narasinya itu adalah koalisi yang strategik dan konstruktif gitu. Jadi artinya dia harus mengkritik gitu ya dari dalam untuk membangun sebuah suasana koalisi yang strategik dan konstruktif gitu. Jadi koalisi itu bukan berarti kita manut kritis terus, konstruktif. Bukan manut terus sama pimpinan, tapi kalau ada yang bisa dikritik dari dalam, ya dikasih. Karena sahabat yang baik kan yang bisa saling ngasih masukan itu. Jadi nggak yang terus ngiyain kita. Karena ini gambaran misalnya kayak ada orang aneh nih, terus dia nggak punya temen tuh ngingetin dia. Suka gitu kan. Ingat nggak lo beatnya si Andi Sakti? Bukan Andi Sakti, Pak. Siapa? Kok Andri sih? Adri dia bilang tuh cukurannya Deddy Corbuzier cukuran nggak punya temen. Cukuran rambut Deddy Corbuzier kalau zaman dulu yang kayak Bezita atau nggak lo kayak Vegeta. Karena kalau dia punya temen yang dia nggak bakal cukur kayak gitu. Pasti kritik gitu kan. Kamu jelek banget dah gitu. Nah, itu kan yang kita harus value, gitu kan yang harus kita hargai, orang yang bisa dengan secara jujur ngasih masukan kita dan nah itu bagaimana cara memposisikan rakyat yang mengkritik, bagaimana cara memposisikan koalisi yang mau ngomong apa adanya, harus seperti itu. Nah, jadi secara substansinya kita bangun seperti itu. Makanya kita kan nggak merasa kalau Amin Rais itu salah ketika mau mengkritik. Iya. Itu poin pentingnya. Yang perlu perlu dikritik dari kritiknya Amin Rais adalah apa yang disampaikan itu dasarnya mungkin agak bertanyakan gitu. Iya. Kita mungkin punya keresahan tentang ini benar nggak sih pemerintah menjalankan pemerintahan, ini benar nggak sih orang yang menjabat ini tuh udah menjalankan jabatannya dengan benar atau enggak. Tapi masalah yang
apa ya, poin-poin kritiknya tuh kayak masih aduh kayak gue Ya. agak masih perdebatkan deh soal itu gitu. Karena gini Pak, ketika Amin Rais mengkritik dengan narasi seperti itu sebagai seorang tokoh Islam, Iya. boleh. Karena seorang ustadz, seorang kiai, seorang tokoh agama itu layak untuk mengkritik pemerintah dari kacamata moral. Karena dia punya, Layak dia dong. merasa dia punya tanggung jawab moral untuk menegakkan itu. Iya. Karena dia punya background juga kan. Gua ngambil contoh adalah kasus ikan sapu-sapu. Oke. Kasus ikan sapu-sapu itu bagus banget ya dari si Arif Komarudin ngangkat isu tentang sapu-sapu. Pemerintah DKI juga bagus banget karena sudah berhasil memfollow up isu strategis dengan kebijakan nyata. Ya, Ya kan? diwujudkan dalam bentuk ya udah mereka bersih-bersih sungai Iya. segala macam. MUI menurut gua juga bagus. Kenapa? Karena dia ngasih tahu dalam kapasitas dia sebagai ahli agama gitu ya, bahwa itu nggak concern sesuai gitu. moral, iya, itu ada nggak concern. sesuai moral, itu nggak sesuai nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Apakah dia harus bawa solusi? Ya enggak. Yang harus mikirin solusinya adalah pemerintah DKI. Pemerintah DKI ngeresponnya apa? Oh itu nggak boleh ya secara agama. Oke kita pikirin, gokil nggak tuh? Iya, jadi Iya. kolaborasinya kerasa. Bener, gitu. yang nggak gokil kan anda-anda yang tidak membaca. Tiba-tiba di kolom komentar ngeributin orang-orang yang kerja, ngapain maksud gue. Ini tiga-tiganya bagus nih. Nah, itu juga... Nah, ini yang tidak terjadi di Amin Rais ini. Respon Iya. Komdigi, Kementerian Komdigi itu justru menurut gua agak nggak sesuai dengan ini sih sebenarnya, kayak bagaimana seharusnya pemerintah merespon kritik. Iya. Kayak gitu. Nih, ya Pak ya, nih gue seneng banget ya lo ngebahas respon Komdigi. Iya. Kenapa? Karena gini, Dihapus nggak sih jadi? dihapus. Akhirnya dihapus nggak sih? Artinya Pernyataan. manajemen krisisnya jelek banget. Iya. Itu responsif, responsif, reaktif bukan responsif. Reaktif banget sebenarnya. Gue ya, kalau jadi Komdigi ya, Bu Mutia Hafid dengan hormat ya kan, Ibu adalah seorang wartawan senior gitu ya. Ibu sebenarnya juga ngerti apa yang kita omongin ini gitu ya, udah lebih paham dari kita. Nah, tapi poinnya adalah yang mau saya bilang nih Bu ya, Ibu harusnya ngundang Amin Rais ke kantor Komdigi. Udah gitu menjadi seperti penengah, Iya. menjadi mediator untuk apa sih Bapak, apa sih responnya Pak? Dan dikasih di statementnya itu bahwa Komdigi siap mendengar jika bukan hanya tentang masalah moral itu, tapi juga masalah substansinya. Iya. Substansinya apa? Misal contoh ya, apakah kinerja si Teddy sebagai Seskap itu masih bisa dikritik? Kan bisa banget. Misalnya ada banyak isu ya Banyak, di seputar banyak banget isu. tadi yang katanya Yang paling kerasa itu kan soal komunikasi. Benar. Dia tuh nge-gatekeep lah istilahnya tuh. istilahnya anak sekarang tuh ya kalau lo mau ke Prabowo di gatekeep sama Teddy gitu. Iya. Apapun alasannya ya, tapi Iya. jadi banyak yang melukan bahkan dari kabinet sendiri. Benar. Nah, apakah itu benar atau salah? Itu kan bisa diklarifikasi. Betul. Kita nggak tahu. Tapi kan itu bisa diklarifikasi. Sebagai tokoh umat tadi gue bilang, Amin Rais boleh. Tapi kan Amin Rais itu tokoh partai politik, bos. Iya. Partai politik itu yang diawasin harus substansionalnya, kebijakannya. Betul. Itu maksud gua gitu. Makanya dia di take down juga kan videonya dia akhirnya. Iya. Karena lo ngomong itu dalam kapasitas sebagai pimpinan partai, bukan tokoh bangsa yang lagi ngingetin anak-anak Anak mudanya, bangsanya. anak bangsanya. Bukan itu. Lo sebagai partai umat, lo lagi ulang tahun partai umat, Lagi munas. lagi mau munas gitu kan, terus tiba-tiba ngomong ini gay. Why are you gay? Maksudnya gitu kan, enggak, maksudnya salah gitu. Maksud gue harusnya ngomong ini secara substansi ini. Kemudian ngomong itu dari sudut pandang brand perception. Masyarakat nih ngelihatnya kok kayaknya ada sesuatu ya. Ini kan mempengaruhi persepsi terhadap approval rate pemerintah. Iya. Misalnya gitu kan, maksud gua, Legitimasi segala legitimasi pemerintah. Masa sih presidennya punya Seskap yang performanya seperti itu. Iya. Itu banyak menurut yang bisa dibahas. gitu. Selain Jadi itu. gue kayak menyayangkan banyak sih. yang bisa dibahas. Banyak yang bisa dibahas. Konten-konten yang wadidaw gitu kan. Iya, banyak Pak. yang perlu dibahas. Ya intinya kita bisa belajar lah dari kasus Ya. ini. Apa namanya, siapapun punya hak buat mengkritik, mau dia Yes. Audunda, mau dia Ayunda. Mau dia Yudha. Maksudnya mau dia Gara-gara itu, sang prasuk nih. apa namanya, ya orang biasa, pejabat, Iya. ketua partai, siapapun bisa. Bisa. Dan negara juga Di dalam koalisi dan di luar iya, koalisi. bahkan Itu tetap sampai harus ngasih tetap harus masukan. masukan. Nah, negara juga sebenarnya bisa merespon dengan bijak gitu. Gimana respon kritik masyarakat itu kan pasti ada keresahannya, ada Benar. apa namanya, intensinya tuh kelihatan gitu. Ini nih memang pengen menjatuhkan atau pengen ngasih masukan gitu. Ya, betul. Terus misalnya nih, ini gue tadi sambil nyari-nyari catatan ya guys ya. Jadi
ada 3 hal nih yang sebenarnya bisa disampaikan dengan lebih baik oleh Amin Rais gitu. Yang pertama adalah tadi masalah komunikasi kan. Ya. Apakah benar hal itu tadi itu menjadi gatekeeper gitu. Itu benar apa enggak? Itu bisa loh ditanya gitu. Maksud dibanding sama masalah moral tadi. Yang kedua adalah kabarnya kinerja Teddy itu sering overlapping misalnya. Kalau dan memamerkan kemewahan di hotel di luar negeri pas dia lagi ulang tahun. Nah, misalnya gitu kan. Itu kan nanti pemerintah juga enak jawabnya. Tapi ini yang capaian yang bisa kita lakukan. Kita keluar negeri itu melakukan ini. Kemarin itu akhirnya menjadi jawaban yang memuaskan juga buat masyarakat. Yes, karena apa? Isu yang dia ulang tahun di Perancis itu nggak ada satupun yang nanya hasil dari dia pergi ke Perancis apa. Karena orang fokus di kamar 200 juta sama, maksud gua ya kue ulang tahun gitu. Jadi jalan tol juga mahal, IKN juga mahal, tapi kan yang kita tanya substansinya bukan itu berapa duit yang keluar gitu maksud gua. Nah, baru yang ketiga kita bisa ngomong tentang tadi masalah brand image gitu untuk pemerintahan. Gua menyayangkan aja sih seorang pimpinan partai politik yang seorang tokoh bangsa punya rekam jejak yang bagus gitu ya. Segala macam. Tapi kayak timnya, gue nggak menyayangkan Pak Amin ya, tapi gue menyayangkan tim partai umatnya harusnya lebih ini sih, lebih bijak lah karena kan mau bagaimanapun dia membawa image partai kalian juga. Yes, karena secara substansi kalian nggak salah, ngeritik pemerintah nggak salah, Komdigi juga ngerespon nggak salah, walaupun cara ngeresponnya yang kita omongin ya tadi. Ngapain gitu, nyampe mau dikasusin, akhirnya kan dia malu sendiri kan diambil lagi. Harusnya ibu tuh, ayo datang sini kita fasilitasi. Apa Pak masalahnya? Kita jawabin satu-satu. Apalagi sebenarnya yang kritik kan orang yang yang kita cukup berpengaruh lah gitu, tokoh bangsa gitu Pak. Jadi jangan di kalau bahasa Jawanya tuh diwongke lah gitu. Wongking ini.